Shalom saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Kita berdoa. Makasih Tuhan, karena hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka hati kami, biar firman Tuhan masuk dan mengajar kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua yang mendengarkan dan juga hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita baca di dalam Efesus pasal 3. Efesus 3 ayat 20. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar dengan kita, yaitu dengan kuasa yang ada di dalam kita. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Nah, kita akan lihat contoh Gideon. Saudaraku, kehidupan Gideon pada waktu itu, Israel itu mudah sekali untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka hidup di antara penyembah-penyembah berhala. Dan mereka cenderung untuk ikut menyembah berhala. Saudaraku, dan itu menyakiti hati Tuhan. Demikian juga kita hidup di dalam dunia ini. Kita bergaul dengan semua yang ada di dunia ini. Sehingga kita cenderung untuk mengikuti cara-cara dunia. Kita cenderung untuk mengikuti karakter-karakter yang menyakiti hati Tuhan. Sebab itu hari ini kita akan belajar dari kehidupan Gideon. Saudaraku, kita baca, sebentar kita baca, kita lihat kehidupan Gideon. Nama Gideon berarti dalam bahasa Ibrani Gidon, yaitu si penghancur, pahlawan perkasa, penebang pohon, pemukul, pejuang. Saudaraku, nama ini hebat sekali. Tapi Tuhan ingin membangkitkan apa yang Tuhan rencanakan di dalam Gideon. Tuhan ingin memakai Gideon karena suasana waktu itu Israel dalam keadaan menyembah berhala. Dan Tuhan harus merubah Gideon. Kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah
dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepada Tuhan, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, saudaraku, Tuhan izinkan orang Midian menguasai Israel selama 7 tahun. Jadi mereka datang dan mereka merampas pada waktu panen, mereka merampas semua, sehingga orang-orang Israel itu menderita dan mereka menjerit kepada Tuhan. Dan saudaraku, Gideon saja namanya begitu hebat, tetapi dia takut. Dia dikatakan bahwa dia melakukan, dia mengirik gandum itu, dia menghancurkan gandum itu di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi karena dia takut. Tetapi Tuhan harus merubah Gideon karena Tuhan mau pakai dia. Tuhan juga ingin pakai kita pada zaman kita ini, zaman kita hidup, untuk pekerjaannya. Tetapi Tuhan juga harus merubah kita. Nama Gideon tidak sesuai dengan keadaan Gideon. Gideon takut, tadi kita baca ayat 11. Dia sembunyi. Dan ayat 15 sampai dia begitu ciut, sampai dia berkata bahwa dengan apa Tuhan aku selamatkan bangsaku, kaumku yang terkecil, aku yang termuda, aku gak bisa Tuhan. Nah, Gideon itu Tuhan, firman Tuhan itu mengangkat Gideon. Sebab Tuhan berkata bahwa akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, saudaraku, akhirnya di dalam perkembangannya Gideon belajar dari Tuhan. Dia juga dapat konfirmasi dari Tuhan. 3 kali konfirmasi. Yang pertama adalah dia katakan kepada malaikat itu bahwa aku jangan dulu pergi dari sini. Aku akan mempersembahkan sesuatu. Saudara tahu, kalau sampai lalu Tuhan menjawab bahwa pergilah, aku akan tunggu. Saudaraku, malaikat tidak menerima persembahan. Malaikat tidak. Malaikat itu tidak bisa disembah. Tidak boleh disembah. Tetapi Tuhan yang boleh disembah. Saudaraku, ini teofani. Teofani artinya Allah mengunjungi manusia di perjanjian lama. Saudaraku, Yesus mengunjungi di perjanjian lama. Teofani. Dan kalau kita lihat waktu Joshua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Itu Joshua tersungkur menyembah sampai di tanah. Karena panglima bala tentara Tuhan berkata, "Buka kasutmu, tanggalkan kasutmu, karena tempat ini kudus." Saudaraku, teofani itu Tuhan menyatakan diri di perjanjian lama. Bisa dengan malaikat,
Tapi kita tahu perbedaannya adalah malaikat itu tidak boleh disembah. Karena kalau sampai mau disembah dia akan cegah. Dia akan berkata, berdirilah, aku juga hamba seperti engkau. Itu malaikat. Jadi teofani, Allah menyatakan diri dalam bentuk bisa malaikat. Yang kedua bisa manusia seperti waktu Joshua, panglima bala tentara Tuhan. Bisa juga dalam bentuk benda seperti waktu Musa, itu dalam bentuk semak belukar yang menyala-nyala. Saudaraku, itu sebabnya kita tahu bahwa itu adalah Allah. Dan Gideon membawa persembahan. Lalu malaikat itu berkata, taruh di atas batu. Kemudian tongkat yang di tangannya, dia sentuh persembahan itu. Api keluar dari batu dan membakar habis persembahan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Kemudian dalam perkembangan Gideon untuk Tuhan membenahi dia, yaitu yang kedua, dia minta konfirmasi, yaitu bulu domba itu basah dan di daerah tanah sekitarnya kering. Kemudian satu kali lagi yang ketiga kali, yaitu bulu domba kering dan di sekitarnya tanah itu basah. Nah, saudaraku, kita lihat Tuhan itu mau mendidik kita. Tuhan mau mengerjakan kita. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Saudaraku, pada zaman kita hidup ini, pada zaman ini, tidak kebetulan Tuhan taruh kita di negeri ini supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab itu izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan beracara untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan kita supaya kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Sebab Tuhan ingin Tuhan bersama-sama dengan kita partner untuk mengerjakan pekerjaan besar kerajaan Allah di bumi ini. Saudaraku, kalau kita belajar lagi bahwa Allah mengubah itu selalu dari dalam keluar. Sehingga jati diri kita berubah. Allah merubah sebab nama Gideon adalah seorang pahlawan. Tetapi Gideon tidak memiliki mental pahlawan. Allah merubah dia sehingga dia memiliki mental pahlawan. Sehingga dia percaya sungguh-sungguh pada Allah dan dia bergantung kepada Allah. Nah, saudaraku, yang kedua, tugas Gideon adalah menghancurkan mesbah Baal dan tiang berhala dan kemudian mendirikan mesbah Tuhan. Saudaraku, karena Israel menyembah berhala, dia lakukan itu pada malam hari dan itu berhala itu kepunyaan ayahnya Yoas, dan kemudian dia mengambil lembu dan dia bangun mesbah Tuhan dan dia taruh persembahkan lembu bagi Tuhan. Saudaraku, sampai pagi-pagi orang-orang mau membunuh dia karena penyembahan berhala mereka dihancurkan. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa Gideon bertindak karena dia sudah berubah. Allah ingin hidup kita dipisahkan dari keinginan-keinginan duniawi. Allah ingin hidup kita dipisahkan dari berhala-berhala, ilah-ilah zaman ini. Saudaraku, sebab Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau kita bersihkan hidup kita. Kita pisahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, kita baca Roma pasal 12.
Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Tuhan mau bahwa kita ini diubah pembaharuan pikiran. Itu dalam bahasa aslinya anakainosis, yang artinya renovasi, perubahan sama sekali. Sama seperti Gideon, dari seorang yang takut, dari seorang yang tidak berbuat apa-apa, itu akhirnya menjadi seorang pahlawan, sehingga namanya tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 bahwa dia adalah pahlawan iman. Nah, saudaraku, jadi bahwa pembaharuan, renovasi, diubah. Nah, pikiran itu bahasa aslinya di sini adalah nous, yang artinya intelektual, mind, yaitu pengertian kita diubah. Saudaraku, pemahaman kita diubah. Bahkan pemahaman tentang diri kita sendiri. Seperti Gideon. Oh, aku tidak bisa buat apa-apa. Kaumku yang paling kecil. Aku masih muda. Aku tidak bisa buat apa-apa. Nah, saudaraku, itu mind, pembaharuan di dalam pikiran. Sanggup untuk memahami, sanggup untuk membedakan, dan kapasitas untuk menerima apa yang benar. Saudaraku, Allah ingin merubah kita. Sebab itu biar kita siapkan diri kita. Duduk di kaki Tuhan. Dan menghampiri Tuhan. Supaya kita diubah oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, kita kembali kepada Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 dan 35. Hakim-Hakim 6 34 dan 35. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon, dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Nah, saudaraku, ini Tuhan membuat Gideon dipenuhi Roh Kudus. Dan dia tidak minta-minta, ayo, mari, ayo kita berperang. Tidak. Tapi dia hanya meniup sangkakala dengan urapan Roh Kudus. Dan banyak orang mengikuti dia. Dia tidak minta-minta orang ikut. Dia hanya kirim pesan. Dia tiup sangkakala dan dia kirim pesan. Kirim pesan. Dan dari suku-suku lain datang menggabungkan diri. Saudaraku, kalau sampai Roh Kudus menguasai kita, kalau sampai kita berikan diri kita dikuasai Roh Kudus, ada sesuatu kuasa yang keluar dari kita, saudaraku, dan kita akan benar-benar dipakai oleh Tuhan. Dalam Kisah 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea,
sampai ke ujung bumi. Dan saudaraku, kalau Roh Kudus turun, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Maria, dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak? Aku belum mengenal laki-laki. Lalu dikatakan oleh malaikat Tuhan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan memiliki anak. Dan saudaraku, setelah Roh Kudus turun, Gideon tahu apa yang harus dia perbuat. Dia hanya meniup sangkakala dan orang-orang datang mengikuti dia. Nah saudaraku, lalu kemudian yang keempat, Tuhan memberikan ujian ketaatan dan ujian iman bagi Gideon. Yang pertama, Tuhan mengurangi jumlah pengikut. Saudaraku, kita baca, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 7, kita nggak usah baca, bahwa waktu berkumpul semua, itu ada 32.000 orang. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, barang siapa yang takut dan gentar, suruh mereka pergi. Dan saudara tahu 22.000 orang pergi. Hanya tinggal 10.000. Saudaraku, kalau dihitung musuh waktu itu, musuh itu dikatakan bahwa mereka di lembah itu berkelimpangan, banyaknya seperti belalang, dan onta-onta mereka seperti pasir di tepi laut. Saudara bayangkan kalau lihat dari atas itu penuh lembah itu. Seperti pasir di pantai laut. Seperti belalang orang-orangnya. Nah saudaraku, jumlah mereka musuh itu ada 135.000. 135.000 Israel yang berkumpul 32.000. Harusnya Gideon berkata, oh Tuhan, ini aja masih kurang. Tetapi Gideon tidak berkata begitu. Karena dia sudah yakin, dia sudah dibentuk untuk percaya penuh pada Tuhan. Waktu 22.000 orang pergi, tinggal 10.000. Kemudian Tuhan berkata, masih banyak juga. Tuhan ingin mengurangi. Saudaraku, di situ ujian ketaatan Gideon. Ujian iman Gideon. Saudaraku, orang-orang itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan-jangan mereka berkata, ini kekuatanku yang menghancurkan orang-orang Midian. Tetapi supaya mereka bisa melihat bahwa kekuatan itu dari Tuhan asalnya. Bahwa Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Nah saudaraku, lalu ujian masih berlangsung, 10.000 orang ini disuruh pergi bawa ke sungai dan minum. Dan waktu minum ada 9.700 orang yang tunduk dan mereka menjilat seperti anjing langsung dari mulut. Tetapi 300 orang ambil air dengan tangan dan minum. Lalu Tuhan berkata, yang 300 itu akan maju berperang. Saudaraku, bayangkan di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10 kita baca ini musuh, yaitu 15.000 orang itu orang yang lari dengan rajanya Seba dan Salmuna, 15.000. Lalu yang tewas dengan pedang 120.000. Jadi berarti jumlah musuh 135.000. Sedangkan Israel 300.000. Saudara bayangkan, berarti 450 berbanding 1. Berarti satu orang harus melawan 450 musuh. Saudaraku,
ini dahsyat luar biasa. Sebab kita memiliki Allah yang dahsyat. Mengapa sampai Allah menguji iman Gideon? Supaya semua Israel melihat bahwa Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup mengadakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saudaraku, Allah kita luar biasa. Bagi manusia tidak mungkin 450 berbanding 1. Tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Kita melihat satu ayat di dalam Yesaya 40 ayat 10. Yesaya 40 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, Israel mereka melihat kebesaran Tuhan. Lalu kita lihat lagi ujian dari yang Tuhan berikan. Ujian ketaatan dan ujian iman. Israel tidak memakai senjata. Mereka hanya membawa sangkakala atau shofar. Lalu mereka bawa buyung yang kosong. Dan di dalam buyung kosong itu ditaruh suluh di dalam buyung. Kemudian hanya itu, bukan senjata. Bukan pedang. Lalu Gideon membagi menjadi 3 pasukan, 100. Kemudian dia sebarkan pasukan itu di 3 poin, 3 titik. Kemudian dia katakan, ikuti aku. Apa yang aku buat kalau aku tiup sangkakala, semua tiup sangkakala. Dan saudaraku, waktu itu mereka lakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Dan mereka teriak. Mereka tiup sangkakala, pecahkan buyung. Lalu angkat obor itu tinggi-tinggi. Lalu tiup itu sangkakala terus. Dan mereka tetap berdiri. Dan Tuhan mengadakan suatu yang dahsyat. Saling menusuk satu dengan yang lain. Itu orang-orang Midian. Dan mereka mati semua. Dan 150.000 itu lari. Dan dikejar oleh orang-orang Israel. Mereka teriak hanya satu. Pedang Tuhan. Dan pedang untuk Tuhan. Dan untuk Gideon. Saudaraku, begitu indah. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon. Ada bagian kita Tuhan mau. Walaupun yang berperang itu Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan mau kita pakai kita. Nah saudaraku, bejana itu harus dipecahkan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6-7 berkata bahwa bejana itu harus dipecah. Yaitu kedagingan kita harus dipecah. Kesombongan kita harus dihancurkan. Supaya terang yang ada di dalam itu bercahaya. Terang itu Yesus. Saudaraku, sangkakala itu ditiup untuk perhimpunan. Sangkakala ditiup juga untuk penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku, sangkakala untuk perang juga. Dan bejana itu harus pecah. Kalau kita mau dipakai Tuhan, bejana tanah liat ini harus dihancurkan. Harus dipecah. Dan terang Kristus akan memancar keluar. Karena terang itu ada di dalam kita. Nah saudaraku, kulit luar harus dipecahkan. Dan kalau kita lihat
luar biasa Tuhan bekerja. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Lalu kemudian kita lihat Gideon. Gideon tidak mau menjadi raja. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 22-23, Israel mau mengangkat Gideon menjadi raja. Tapi apa kata Gideon? Dia katakan, aku tidak mau menjadi raja kalian. Karena Tuhanlah raja kalian. Saudaraku, Tuhan jadi raja atas hidup kita. Tuhan jadi raja atas keluarga kita. Tuhan jadi raja atas semua rumah tangga kita. Atas hidup kita ini. Saudaraku, kita belajar dari Gideon. Ketaatan kepada Tuhan adalah kemenangan hidup ini. Allah yang menggerakkan, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah bahkan supaya Gideon lebih kuat lagi, Allah memberi mimpi kepada orang Midian dan menceritakan artinya sekalian. Saudaraku, Allah berperang ganti kita. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya berdiam diri saja. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa Engkau punya rencana yang hebat dengan kami. Bentuklah kami Tuhan, biar kami ada respons kepada Tuhan. Tuhan, Engkau punya rencana juga untuk membentuk hidup kami, supaya kami jadi. Berikan kami hati yang penurut, berikan kami hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menguji kami, biar kami berhasil untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk ketaatan kami. Tuhan, Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami bisa belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang berperang ganti kami. Kami hanya berdiam diri saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat yang merawat orang-orang yang terkena COVID. Berikan mereka imun yang tinggi dan kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk orang-orang sakit corona, biar supaya disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemerintah kami supaya dapat mengatasi corona ini. Dan kami berdoa untuk ekonomi negara kami, supaya ekonomi kami tetap stabil, bahkan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Orang-orang yang mungkin tidak mendapat gaji saat ini, yang di PHK, Tuhan memberkati dan Tuhan pelihara. Orang-orang yang gajinya separuh atau 70%, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.